Baiklah, kita akan membuktikan rumus limit X mendekati 0, sinus X per X sama dengan 1. Limit X mendekati 0 untuk X per sinus X sama dengan 1. Limit X mendekati 0, tan X per X sama dengan 1. Dan limit X mendekati 0, X per tan X sama dengan 1. Oke, coba perhatikan gambar yang sudah saya berikan di sini. Diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Jari-jari satu satuan, maka melalui gambar ini kita akan menentukan rumus yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, yang pertama kita perhatikan segitiga. Segitiga, lihat segitiga AED. Ya. Segitiga AED itu memiliki sudut sebesar theta dan siku-sikunya di E. Maka melalui segitiga AED kita peroleh sinus theta sama dengan depan per miring. Depannya adalah ED atau DE ya. Per miring. Miringnya adalah AD. Nah, ini sama dengan DE per AD. AD itu sebesar satu satuan. Maka diperoleh sinus theta sama dengan DE. Ya. Yang kedua, kosinus theta. Kosinus theta sama dengan samping ya. Samping berarti AE per miring AD. Berarti kosinus theta sama dengan AE per 1. Sehingga kita dapat kosinus theta sama dengan AE. Nah, melalui persamaan ini kita sudah dapat dua persamaan. Yang pertama sinus theta sama dengan DE. Yang kedua kosinus theta sama dengan AE. Maka kita dapat menentukan luas dari segitiga AED sama dengan setengah kali alas. Alasnya adalah AE kali tinggi ED sama dengan setengah dikali AE sama dengan ini, masukin atau substitusi kosinus theta dikali ED kali ED itu sama dengan DE ya, kali sinus theta, atau bisa dibentuk menjadi kosinus theta dikali sinus theta per 2. Sekarang lihat juring ABD ya, juring ABD. Nah, kamu harus ingat rumus dari luas juring ya. Luas juring dalam matematika itu sama dengan alfa atau sudut yang dibentuk per 360 kali 2pi kali pi r kuadrat. Ya. Jadi kalau juring ini ABD ya, berarti luas juring ABD itu sama dengan theta. Dia membentuk sebesar theta per 2pi ya, 360 derajat bisa saya bentuk menjadi 2pi kali r kuadrat. R kuadratnya adalah jari-jarinya. Jari-jarinya itu sama dengan AB kuadrat atau AD kuadrat, yaitu 1. Ya. Sehingga luas juring ABD sama dengan theta per 2. Sekarang lihat segitiga ABC. ABC ya. Nah, dari segitiga ABC kita mau mencari luasnya. Berarti kalau mencari luasnya harus ada alas dan tinggi. Alasnya sudah ada, tapi tingginya belum. Untuk mencari tinggi ini, kalau kita pakai kosinus berarti samping per miring, padahal miringnya ini belum diketahui. Kalau kita pakai sinus berarti depan per miring, tetap. Berarti nggak boleh pakai kosinus atau sinus, maka kita harus pakai tangan. Ya, cari tangan
Theta. Itu tangan theta sama dengan depan per samping, karena samping udah ada diketahui, yaitu CB per samping AB. Maka tan theta sama dengan CB-nya tetap atau BC aja, BC per 1. Maka tangen theta sama dengan BC. Ya. Sehingga luas segitiga ABC sama dengan setengah kali alas AB kali tinggi BC sama dengan setengah dikali AB. AB itu 1, sebesar 1 ya, karena jari-jari lingkaran, kali BC. BC itu substitusi yang ini, tangan theta sama dengan tangan theta per 2. Sekarang kita akan membandingkan luas dari yang pertama, luas segitiga AED dengan luas juring ABD dan luas segitiga ABC ya. Nah, kita akan membandingkan luas. Nah, jika diperhatikan luasnya ini luas segitiga AED itu pasti lebih kecil sama dengan luas ini. Luas juring ABD itu pasti lebih kecil sama dengan luas ABC. Luas segitiga ABC. Maka tinggal masukin rumus yang tadi atau persamaan yang sudah kita dapat. Luas AED itu sama dengan kosinus theta ya kali sinus theta, sin theta per 2 lebih kecil sama dengan luas juring, yaitu theta per 2 lebih kecil sama dengan tangen theta per 2 ya. Sekarang saya kalikan dengan 2 semuanya, maka diperoleh kosinus theta kali sinus theta lebih kecil sama dengan theta, lebih kecil sama dengan tan theta. Sekarang kita sudah dapat rumus yang ini ya. Ini kuncinya yang pertama. Nah, dari persamaan yang sudah kita dapat ini, pertidaksamaan ini ya, kita sama-sama bagi dengan sinus theta. Nah, kosinus theta kali sinus theta bagi sinus theta bagi theta sinus theta ya, sama-sama dibagi theta sinus theta. Nah, persamaan ini kita bagikan dengan sinus theta ya, semuanya dibagi sinus theta. Ini bagi sinus theta, ini juga. Lebih kecil sama dengan theta per sinus theta lebih kecil sama dengan tan theta per sinus theta. Ini tinggal 1 ya. Berarti kosinus theta lebih kecil sama dengan theta per sinus theta lebih kecil sama dengan tangan itu bisa kita ubah menjadi sin theta per kosinus theta kali 1 per sinus theta. Ini juga habis, sama-sama bagi, tinggal 1. Sehingga kosinus theta lebih kecil sama dengan theta per sinus theta lebih kecil sama dengan 1 per kosinus theta. Ya, sekarang kita cari limitnya ya. Limitnya itu limit yang mendekati 0. X mendekati 0. Ya, limit X mendekati 0. Kita cari limitnya semuanya. Ya, harus yang mendekati 0. Kenapa? Karena nilainya sudah pasti ya, kosinus 0 nanti 1.
ya. Tidak boleh limit X mendekati 3, kita harus pilih yang X mendekati 0, ya. Sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 itu kosinus 0, berarti 1. 1 lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 theta per sin theta. Lebih kecil sama dengan ini 1 per kosinus 0, berarti 1 per 1. 1. Sehingga dari sini hasilnya itu pasti limit X mendekati 0 theta per sinus 0 per sinus theta sama dengan 1. Ya, ini ya. Kita sudah peroleh nilainya. Nah, kalau kamu masih bingung kenapa ini sama dengan 1, ya, kamu boleh menjabarkan menjadi dua bagian. Yang pertama, limit ini dulu, baru ini. Ya, limit X mendekati 0, theta per sin theta lebih kecil sama dengan 1. Itu artinya himpunannya itu mulai dari 1, 0, yang lebih kecil dari 1 berarti minus sampai titik. Kalau ini, limit X mendekati 0, ya, tapi lebih besar dari 1. Lebih besar sama dengan 1. Ya, berarti artinya himpunannya ini kalau lebih besar sama dengan 1 berarti 1, 2, 3. Yang beririsan yang mana? 1. Berarti hasilnya 1, ya, kalau masih bingung. Oke. Nah, sehingga kita sudah peroleh satu rumus. Yang pertama, limit X mendekati 0, theta per sin theta sama dengan 1, ya. Nah, sekarang kita bagi lagi dia dengan tangen theta, ya. Jadi rumus yang ini, ya, kita bagi dengan tangen theta. Pertidaksamaan ini yaitu kosinus theta kali sinus theta lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan tangen theta, ya. Ini sama-sama dibagi dengan tangen theta. Sehingga hasilnya sama dengan kosinus theta kali sin theta bagi tan theta, ya, lebih kecil sama dengan theta per tan theta lebih kecil sama dengan tan theta per tan theta. Ini bisa saya ubah menjadi kosinus theta kali sin theta, ya, dikali kosinus theta per sin theta lebih kecil sama dengan theta per tan theta kecil sama dengan tan theta per tan theta. Nah, ini saling membagi hasilnya 1, ya. Ini juga saling membagi sehingga hasilnya cos theta, cos kuadrat theta lebih kecil sama dengan theta per tan theta lebih kecil sama dengan 1, ya. Sehingga limitnya, ya, kalau kita mencari limitnya, limit X mendekati 0 ya, limit X mendekati 0, maka hasilnya ini langsung masukin, ya, substitusi kosinus kuadrat 0 berarti kosinus 0 kan 1, berarti 1 kuadrat 1, ya. 1 lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 theta per tan theta lebih kecil sama dengan limit X mendekati 0 dari 1 tetap 1, ya, karena dia koefisien, ya. Nah, sehingga dengan ini bentuknya udah sama tadi seperti ini, maka dapat disimpulkan, ya, bahwa limit X mendekati 0 dari theta per tan theta lebih kecil sama dengan 1, ya, sama dengan 1. Jadi udah ada 2, ya, 1 ini 2. Oh iya, ada kesalahan, ya. Ini theta, ya, bukan X, karena theta sebesar theta bukan sebesar X. Ini theta, ya, karena theta terhadap theta toh. Nah, theta ini juga theta,
Ya, ini tinggal diubah. Theta, 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 bukan X. Ya. Sehingga jadi kalau misalkan ini X, baru X yang kita pakai. Ya. Kalau misalkan dia theta, berarti theta. Theta mendekati 0. Ya, ingat theta. Nah, sekarang kita akan membuktikan rumus yang ketiga, ya. Untuk rumus limit X mendekati 0, sin theta per theta sama dengan 1. Dan rumus limit X mendekati 0, tan theta per theta sama dengan 1. Nah, diberikan sebuah lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Tetap ya, satu satuan yang dan sebuah titik ya, di titik P. Dan melalui lingkaran ada sebuah titik, yaitu titik P, dan melalui titik tersebut ditarik garis ya yang tegak lurus terhadap sumbu X sehingga membentuk segitiga siku-siku ya. Misalkan ini saya berikan namanya A, ini B ya. Kemudian dibuat lagi sebuah lingkaran yang tepat menyinggung garis tingginya ini. Ya. Dan memotong di titik, misalkan ini saya buat E, titik E ya. Nah, oke, sekarang melalui gambar ini, coba perhatikan yang pertama itu adalah lihat segitiga ABP yang besar ini. Ya, segitiga ABP. Nah, oke, segitiga ABP ya. Nah, coba sinus theta ya, sinus theta dari segitiga ABP itu sama dengan sin theta depan per miring, depannya apa? BP per miring, BP per 1. Maka sin theta sama dengan BP. Yang kedua, kosinus theta. Ya, kosinus theta sama dengan samping ya, samping per miring AB per 1. Maka kosinus theta itu sama dengan AB. Ya. Kemudian saya cari luas segitiga dari ABP itu sama dengan setengah kali alas AB kali tinggi BP sama dengan setengah dikali alasnya apa? Alasnya AB, yaitu kosinus theta kali BP sin theta sama dengan kosinus theta kali sin theta per 2 ABE ya. Lihat juring ABE ya. Nah, ingat tadi saya sudah jelaskan bahwa luas juring itu sama dengan alfa per 360 derajat kali pi r kuadrat ya. Itu sama dengan alfa per 2pi kali pi r kuadrat. Ini dengan ini bisa 1. Nah, sama dengan alfa per 2 kali r kuadrat. Karena sudut yang dibentuknya ini theta, maka luas juring dari ABE sama dengan ya theta per 2 dikali R AB ya, AB atau AE ya. Karena AB sudah diketahui ya, itu ini, maka kita pakai AB aja. Karena AB itu akan sama dengan AE, yaitu AB kuadrat sama dengan theta per 2 kali AB, substitusi ini kosinus theta kuadrat sama dengan ya theta kosinus kuadrat theta per 2 ya. Sekarang lihat
Nomor 3, lihat juring A ya. Misalkan saya buat ini F ya. Lihat juring A F B ya. Maka luas juring A F B itu sama dengan theta per 2 kali R kuadrat. R-nya mana? Yaitu karena jari-jarinya 1 tadi, maka kali 1 kali 1 sama dengan pi per 2. Sekarang kita bandingkan yang 3 ini ya. Yang pertama kita susun dulu rapi ya, mulai dari yang terkecil. Yang pertama itu yang paling kecil itu A, B, E ya. Sekarang kita susun luas juring A, B, E ya, itu akan lebih kecil sama dengan luas segitiga A, B, P. Luas segitiga A, B, P akan lebih kecil sama dengan luas juring A, F, P. Luas juring A, F, P. Nah, tinggal masukin tadi yang sudah kita dapat, yaitu ini ya, juring A, B, E, theta kosinus kuadrat theta per 2 lebih kecil sama dengan ya, sekarang segitiga cos theta kali sin theta per 2 lebih kecil sama dengan theta ini per 2. Sekarang kalikan dengan 2 sehingga hasilnya theta cos kuadrat theta lebih kecil sama dengan kosinus theta kali sin theta lebih kecil sama dengan theta ya. Nah, kemudian sama-sama dibagi. Oke, kita kurungi dulu ya, karena ini yang akan kita gunakan nanti untuk tan juga ya. Kita kurungi dulu. Oke, sekarang kita ini ya, yang ini sama-sama dibagi dengan oke, sekarang yang ini ya, kita tulis dulu theta cos kuadrat theta lebih kecil sama dengan cos theta sin theta lebih kecil sama dengan theta, sama-sama dibagi dengan cos theta ya, theta. Oke, sekarang yang ini sama-sama dibagi dengan theta cos theta ya. Sekarang hasilnya menjadi theta cos kuadrat theta bagi cos theta kecil sama dengan cos theta sin theta per cos theta ya, lebih kecil sama dengan theta per theta cos theta ya. Ini satu saling membagi ya. Ini tadi theta ya, ini theta. Oh ya, nih cos theta lebih kecil sama dengan ini juga sin theta per theta lebih kecil sama dengan 1 per cos theta ya. Nah, sekarang kita cari limitnya. Limitnya yang kita ambil adalah limit yang mendekati 0. Theta mendekati 0 ya. Limit theta mendekati 0. Limit theta mendekati 0. Nah, limit theta mendekati 0 cos theta, langsung substitusi aja, cos theta menjadi 0, cos 0 berarti 1 lebih kecil sama dengan limit theta mendekati 0 ya, 0 ya, sin theta per theta lebih kecil sama dengan ya, limit 1 per 1 berarti 1, sehingga kita dapat rumus yang ketiga, yaitu limit theta untuk theta mendekati 0 ya, untuk theta mendekati 0 sinus rumus yang ketiga yaitu limit theta mendekati 0 sinus theta per theta sama dengan 1
Yang keempat yaitu kita tulis dulu ya. Theta cos kuadrat theta, kita tulis dulu yang paling atas, lebih kecil sama dengan cos theta, sin theta kecil sama dengan theta. Nah, ini sama-sama dibagi dengan theta cos kuadrat theta ya, sehingga hasilnya sama dengan theta cos kuadrat theta per theta cos kuadrat theta lebih kecil sama dengan cos theta sin theta per cos kuadrat theta lebih kecil sama dengan theta per theta cos kuadrat theta ya. Ini theta ya, hasilnya 1 lebih kecil sama dengan ini ya, 1 ya, tinggal sin theta per cos theta ya, theta sin theta per cos theta itu adalah tan theta, sehingga tan theta per theta lebih kecil sama dengan theta per cos kuadrat theta. Sekarang kita cari limit yang mendekati 0. Limit theta mendekati 0. Untuk ini limit theta mendekati 0. Ini limit theta mendekati 0 ya. Ini akan sama dengan 1, tetap 1 ya, lebih kecil sama dengan limit tan theta per theta, theta mendekati 0, lebih kecil sama dengan 1, yaitu 0 per nih ya. Oh iya, ternyata ini tinggal 1 karena ini ya, sehingga ini cos theta cos 0 ya, itu 1 kuadrat berarti 1. Maka yang keempat rumusnya adalah limit theta mendekati 0 ya, untuk tan theta per theta itu sama dengan 1. Dari pembuktian yang rumus tadi dapat disimpulkan bahwa limit yang pertama ya, limit x mendekati 0 atau theta mendekati 0, atau misalkan kalau kalian pakai alfa juga bisa, alfa mendekati 0 dari sinus, tapi ini juga harus sinus x per x ya. Kalau ini theta berarti theta sama dengan limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1. Kedua, limit x mendekati 0 dari tangan x per x sama dengan limit x mendekati 0 dari x per tangan x sama dengan 1. Dan rumus ketiga, melalui pembuktian rumus juga dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati 0 dari tan x per sinus x sama dengan 1. Atau limit x mendekati 0 dari sin x per tan x itu sama dengan 1. Nah, ini rumus yang harus kalian pahami dalam pembelajaran limit fungsi trigonometri ya. Yang ini identitas yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat ya. Biar lebih gampang, misalkan saya berikan contoh soal. Oke, biar mudah, saya berikan contoh soal. Misalkan limit x mendekati 0 dari sinus 7x per 7x. Ingat, dari rumus yang kita sudah tentukan tadi, yang sudah kita cari ya, bahwa ketika sama sinus x per x ya, berapa x ini? 1x, ketika sama, maka hasilnya itu akan 1. Oleh karena itu, sinus 7x per 7x karena sama, maka hasilnya sama dengan 1. Ya. Nah, misalkan nomor 2 nih. Gimana kalau limit x mendekati 0 dari sinus 2x per 3x? Ya. Nah, ini nggak boleh 1. Kenapa? Ini 2x, ini 3x, nggak sama ya. Nggak sama sudutnya ini. Ini 2x, ini 3x. Nah, gimana supaya bisa sama?
Caranya adalah sama-sama dikalikan dengan sesuatu yang tidak mengubah hasil. Misalkan kali dengan kali 2 per 2 ya. Sekarang 2 per 2 kan 1. Sinus ini kali 1 tetap hasilnya itu. Tapi dengan cara ini kita bisa menyelesaikan ini. Limit X mendekati 0 ya, dari 2 ke depan aja ya, 2 dikali sin 2X per 2 kali 3X. Itu sama dengan limit X mendekati 0 untuk 2 kali sin 2X. Ini bisa begini, 2X kali 3 ya kan, karena apa, hasilnya ini 2, ini kan bisa saya ubah A kali B kali C, itu akan sama dengan hasilnya A kali C kali B, atau sama dengan A kali ya B kali A kali C. Balik-balikan tetap sama ya. Nah, oleh karena itu, karena ini udah, maka ini udah sama nih. Sehingga hasilnya ini 1. Ya, sehingga hasilnya sama dengan limit X mendekati 0 dari 2 sin 2X kali 2X per 3. Tadi ini 1, maka hasilnya adalah 2 per 3. Ya, 3 limit sinus 5x ya per 2x itu berapa dengan x mendekati 0. Ingat ya, mendekati 0. Maka Miss kalikan ini karena belum sama, Miss kalikan ini dengan sebuah bilangan ya yang tidak mengubah nilai. Berarti karena ini 5x, pasti Miss akan mengalinya dengan 5 per 5 ya, supaya dapat nanti di bawah 5, sama dengan limit X mendekati 0 sinus 5x ya per, ini bisa langsung ke depan aja ya, 5 kali sin X per, bisa Miss buat begini, 5 kali X kali 2 ya, 2 ya. Nah, yang ini udah 1 nih, maka hasilnya sama dengan 5 per 2. 5 kali 1 per 2 sama dengan 5 per 2. Coba perhatikan yang ini. Ketika dia 2x sin 2x per 3x, hasilnya itu sama dengan 2 per 3. Nah, ketika 5 per 2, hasilnya itu adalah 5 per 2. Oleh karena itu ya, tapi kalian harus paham dari mana caranya ya. Boleh, kalau sudah paham, kalian boleh menggunakan ini, limit X mendekati 0 sinus AX per BX ya, sama dengan, itu pasti A per B. Ingat ini. Tapi ingat, kalau sudah paham ya, kalau nggak paham jangan coba-coba pakai ini. Begitu juga dengan tangen. Limit X mendekati 0 tangen AX per BX sama dengan A per B ya. Dan yang ketiga kamu harus ingat adalah limit X mendekati 0 kosinus AX per BX itu tidak sama dengan A per B. Ingat ini. Jadi yang berlaku yang mana? Yang ini dan yang ini ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal ya. Misalkan saya berikan soal yang pertama itu adalah limit X mendekati 0 dari X tan X per 1 kurang kosinus 2X. Nah, ini nggak boleh langsung yang mana satu ya, karena tan X nggak ada di sini langsung dibuat kayak rumus tadi ya. Ya, nggak ada langsung yang sesuai dengan rumus ini ya. Nggak ada tan X per X, nggak ada. Atau yang ini tadi tan X per sin X, nggak ada. Oleh karena itu kita harus jabarin. Kenapa? Karena kalau kita masukkan X nya sama dengan 0 ya, itu akan 0 per 0 ya. Kalau disubstitusi 0 per 0 artinya bentuknya masih tak tentu, maka kita harus jabarin. Sekarang saya akan jabarin dari cos 2X ya. Biasanya lihat persamaan yang lumayan rumit
Ya, tan X kan nggak usah lagi dijabarin, ya, karena itu tetap itu. Sedangkan cos 2X itu masih bisa dijabarin, itu sama dengan cosinus X tambah X. Ini pernah kalian ingat, pernah kalian pelajari di kelas 11, yaitu cosinus X kali cosinus X kurang sin X kali sin X. Ya, sama dengan cosinus kuadrat X kurang sin kuadrat X, ya. Sehingga saya bisa tulis menjadi limit X mendekati 0, ya, dari X tan X per 1 kurang cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, ya, sama dengan limit X mendekati 0 dari X tan X per 1, ya. Ini 1 dikurang 1 dikurang cos kuadrat X tambah sin kuadrat X, ya, ini sama dengan sin kuadrat X. Sehingga limit X mendekati 0 X tan X per ini sin kuadrat X tambah sin kuadrat X berarti 2 sin kuadrat X, ya. Ini limit X mendekati 0 dari X per, ya, sin X, ya, bisa 2 di sini 2, sin X kali tan X, ya, bisa, ya, per sin X. Ini kan 1, ini juga 1, sehingga hasilnya sama dengan 1/2, ya, 1 kali 1 kali setengah, 1/2. Nah, sekarang kalian coba, ya, kerjakan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi atau rumus yang udah kita kerjakan tadi, ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ya, boleh di komen di bawah ini soal mana yang kurang paham, ya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.